Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya Surya MS Trade and Investment. Hari ini tanggal 15 Januari 2024 teman-teman ya. Ini adalah market update dan beberapa saham yang saya pantau untuk besok. Oke teman-teman, sebelumnya saya sampaikan informasi untuk teman-teman yang baru subscribe channel MS Trade. Saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading dalam bentuk apapun. Oke, market update. Adakah saham-saham yang menarik ya? Saham-saham dalam pantauan akan saya bahas. Oke teman-teman, sebelumnya kita masuk ke bahasan terkait ISG dulu ya. Ini hari ini ISG-nya rentang geraknya masih sama, masih tidak ada pergerakan signifikan ya. Untuk supportnya masih di 7.222 yang mana closingnya adalah pas di sekitar itu, 7.224 ya. Walaupun hari ini ISG-nya sempat naik ya teman-teman, 7281, closingnya nggak begitu bagus, sempat di 7205 dimana itu adalah merupakan support. Ada support lagi 7178, ada support lagi 7153, namun closingnya bisa kembali di atas 7222. Oke, resistan masih di 7281 ya untuk ISG. Nah teman-teman, hari ini ISG-nya turun 0,24%, 0,24% atau 17 poin ya. Kita lihat dulu. Ya memang masih berat ya teman-teman, karena Brent masih turun 5%, 5,7%. TPIA masih turun dalam nih, hampir 10%, 9% sekian. Kemudian BRPT juga masih turun. Jadi saham-saham grup Brent, BRPT, TPIA masih pada turun. Terus imbangannya adalah hanya dari BCA naik sedikit banget 0,25, BRI-nya minus ya. BMRI masih minus juga, BBNI naik 0,44. Yang menambah berat adalah Astra-nya juga ikut turun ya teman-teman, BMRI ikut turun. Yang mendorong naik masih AMMN, membantu naik ya, bukan mendorong naik. Karena tidak tutup di hijau, ISG-nya masih merah. Ya seperti itu, nanti akan saya bahas saham-saham apa aja yang saham-saham ini secara detail ya, penyebab maupun pendorong indeksnya. Kita lihat dulu untuk regional kemarin tanggal 12 Jumat, Amerika tipis saja 0,3 minus, 0,02 plus, 0,08. Eropanya hari ini minus 0,4 sekian keduanya ya. Kemudian untuk Asianya juga mix. Oke baik teman-teman, kita menuju ke bahasan terkait harga komoditas ya, di mana crude oil dari 72 sekian ke 71 masih belum jelas, cenderung turun. Natural gasnya yang naik ya teman-teman. Saham-saham terkait energi bisa dipantau. 3,15 untuk harganya, ini sudah mengalami retracement sih untuk gasnya. Coalnya masih sama, emasnya di 2053 per troy ounce. Palm oil kemarin naik, ini retracement atau koreksi sedikit. 5 rebound dari dasar ya. Kemudian untuk nikelnya masih sama. Jadi untuk komoditas yang mungkin teman-teman bisa perhatikan, utamanya adalah gas ya. Kemudian emas, kemudian CPO, tapi CPO kan harga sahamnya juga nggak kemana-mana. Jadi gas dan emas serta minyak ya, terutamanya sih kalau saya terkait minyak dan gas. Oke, bahasan langsung menuju ke market ya, ke saham-saham teman-teman. Baik teman-teman, ada beberapa saham yang masih melanjutkan kenaikannya ya. Beberapa masih melanjutkan kenaikannya dan beberapa juga masih steady ya. Yang pertama adalah Excel ya, ini saham lama, bahasan lama. Nah, Excel hari ini mencoba untuk naik lagi lebih tinggi, membentuk resistan baru, sayangnya masih belum bisa lewat ya. Kemarin resistan 2310 belum dilewatin. Sudah separuh memang ya, udah separuh tren dilewatin. Hari ini ngebentuk resistan atau menaikkan resistan baru 2320, resistan berikutnya 2350. Kita lihat di weekly-nya. Nah, seperti ini untuk
Excel ya, resistannya ada di 2335, kemudian 2430 dan 2541. Excel ini bagus, technicalnya, weekly-nya juga bagus banget. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk Excel di sini di asingnya ya. Kita lihat untuk Excel, ini masih loading internet saya. Oke, masih loading teman-teman untuk internet saya. Kenapa lambat sekali? Coba saya loading lagi. Oke, heran juga ya kenapa lambat banget ini. Saya pakai 40 megabit per second teman-teman. Excel 2 hari ini hasilnya masih masuk ya, masih keluar masuk belum dominan. Harganya naik hari ini namun volumenya biasa. Jadi naiknya ketika breakout kemarin di 2320 awalnya kemarin. Jadi ini memang masih konsolidasi ya, consolidation after break untuk Excel. Kita lihat dulu intraday-nya dari si Excel ya. Excel intraday-nya 60% buy at offer. Ya sebenarnya cukup dominan ya teman-teman. Sebenarnya cukup dominan ini. 60% buy at offer dan sepanjang hari mendominasi untuk yang hajar kanan di Excel teman-teman. Baik, kemudian kita lihat ISAT ya, Indosat. Ini adalah minggu kedua dia lanjut naik ya. Ini masih sama bahasanya bahwa 8950 merupakan support 38,2 retracement. Jadi dalam tren naiknya dari ISAT ini teman-teman, koreksinya kecil aja ya. Dalam tren naiknya ini koreksi dia kecil aja karena hanya sampai di support kedua. Saya gunain weekly ya. Sama juga menggunakan daily juga sama, lebih detail aja. Jadi ini barang memang dari dulu kalau koreksi ringan-ringan aja. Sekarang di sekitar 9.800-an ya. Ini oke barangnya, cuman ya mungkin tidak. Ini cukup stabil ya, artinya naik juga nggak begitu kencang sebenarnya, tapi turun juga nggak ini. Volatilitasnya cukup terjaga dan trennya masih bagus ya untuk Indosat. Kita cek dulu Indosat. Oke, asingnya 4 hari ini masuk terus ya teman-teman. Dari tanggal 8 Januari deh, malah dia cukup solid, baru sekali aja asingnya net sell. Volumenya masih biasa saja. Nah, kita lihat intraday-nya dari Excel sekarang ya. Dari ISAT. Ini intraday-nya dari ISAT 57% buy at offer. Ya masih cukup dominan ya. Masih cukup dominan terutama 2 jam di sesi tutup di gas ya, buy at offer-nya dominan. Baik, kemudian saham-saham batubara kita cek dulu ya teman-teman. Indo Tambang Raya hari ini ada resistannya lebih tinggi teman-teman. 50 retracement-nya dia pas ya di 27514, kurang sedikit. 50 retracement-nya 27415, MA 200 2850. Untuk Indo Tambang Raya kita lihat dulu di weekly-nya. Nah, ini weekly-nya. Weekly-nya kalau kita lihat dalam tren besar ya, ini kita gunain tren besar juga bisa. Di tren besar sepertinya bisa. Ya, ini juga bisa. Jadi, nah ini cukup terjaga ya di sini. Jadi Fibo ini boleh kita gunain, tarikan dari sini. Nah, koreksinya dia memang di sini break dari 38 retracement, ini weekly ya. Target dia memang ke 61 ya. Rebound dari 61 minimal kenaikan dia ke 38. Ya ini udah Fibonya begitu memang. Nah kalau dia nggak mampu dia akan masih sideways di antara dua hijau ini ya. Nah sementara support bisa digunakan 23780, nanti resistan untuk ini Tambang Raya di 30.000 sekian, ini yang jangka menengah ya. Karena dia menggunakan weekly. Indo Tambang Raya hari ini naik dengan volume teman-teman bisa perhatikan, tapi asingnya sedikit. Kita lihat intraday-nya dari ITMG. Oke, ITMG hari ini 56% cukup dominan ya, asingnya yang masuk ininya buy at offer atau hajar kanannya. Baik, kemudian Adaro juga saya pantau ya. Ini saham-saham terkait batu bara.
Ini asingnya sebenarnya masih solid masuk. Asingnya masih solid masuk hari ini. 2 hari ini asingnya volumenya cukup oke. Volume mendorong harganya. Ketika harganya naik, volumenya juga naik ya. Tapi memang di chart masih belum begitu signifikan pergerakannya ya untuk Adaro. Di chartnya memang masih belum begitu signifikan. Resistannya 2520 ya. Kemudian 2611 untuk ini Adaro. Kita cek intraday-nya dari Adaro ini seperti ini teman-teman. Masih dominan juga 54% buy at over ya, yang ngebeli BKAK ZP asingnya. Ya net buy asingnya ini intraday seharian juga dominan ya untuk yang hajar kanan. Oke, kemudian adalah PTBA, ini batu bara juga memang. Nah ini juga hari ini menaikkan resistannya teman-teman. Bisa melewati 2688 ya. Itu 50 retracement 2688 bisa dilewatin. Kita coba lihat di weekly-nya. Nah, ini weekly-nya baru sampai di resistan 2717. The next resistannya 2978 ya. Oke, teman-teman. Secara teknikal sih bagus ya, teman-teman. Tapi ini sudah Januari, apakah seperti biasanya? Kalau biasanya sih untuk saham-saham terkait batubara ini akhir tahun ya, musim-musim dingin begitu. Tapi sambil dipantau terus kondisi geopolitik luar ya teman-teman untuk saham-saham energi ini. Nah kita lihat dulu sekarang intraday-nya dari batubara ya, PTBA sekarang. PTBA 55% dominan buy at over ya, DRAK yang net buy, yang net sell-nya BK, ini intraday seharian, hijaunya di atas berarti yang hajar kanan nih teman-teman, yang hajar kanan lebih besar. Baik, kemudian saham AMMN teman-teman, ini enggak koreksi. Ya memang dia kan mengalami retracement sebelumnya dan sekarang rebound dari retracementnya dia ya. Ini coretan sebelumnya. Resistannya berhasil dilewatin. The next resistannya di 7800 AMMN. Slow but sure ya. Slow but sure. Asingnya hari ini masuk tebel untuk AMMN. Kita cek dulu intraday-nya dari AMMN seperti apa. Ini seperti ini ya. Tapi 60% masih hajar kiri atau buang kiri. Tapi asingnya yang net buy YP, AK, BK, TP. Ini seharian ini masih pada jualan ya. Masih pada jualan. Ini untuk AMMN tadi di sini justru asingnya masuk. Ya, asingnya masuk. Tapi pada jualan ya, berarti yang jualan lokal, yang ngebeli asing ya. Oke teman-teman, berikutnya adalah Medco ya. Nah saham ini saya sempat masuk tadi tapi terus saya lepas. Alasan saya adalah karena harga minyak yang kemarin sempat up ya teman-teman. Medco sih overall chartnya oke, tapi memang di beberapa jam ya, sekitar 2 jam setelah market buka ini dia turun teman-teman, sempat di 1300-an ya, terkoreksi. Medco pas di support ya, closingnya 1250-an untuk Medco. Kita lihat dulu, asingnya memang hari ini net sell ya, volumenya ya cukup besar. Kita lihat dulu untuk Medco intraday-nya 60%-an sell at bid, memang lagi jualan teman-teman ya. BKZP memang lagi jualan, yang jualan BKZP ya. Kemudian Elsa, kita bahas saham Elsa ya. Terkait energi juga, hari ini sebenarnya juga masuk, naik lagi sampai 50 retracement, sampai resistan ya, memang di resistan dia di 50 retracement. Supportnya kembali ke 405 untuk Elsa. Hari ini asingnya sih keluar sedikit ya. Oke, keliru. Keluar sedikit, kemudian kita cek intraday-nya dari Elsa seperti ini. Memang mode jualan ya teman-teman, 57% sell at bid. Ini 57% sell at bid, merahnya dominan, berarti memang masih pada jualan.
Oke, kemudian ini adalah Raja, teman-teman. Raja terkait gas gitu. Kita cek dulu. Raja hari ini naik ya. Ya ini memang saham-saham di luar kebiasaan ya. Jadi kalau turunnya dalam biasanya saya pantau. Nah ini mengalami rebound dari dasarnya. Tapi harus hati-hati apakah supportnya di 1300 ini jebol ya. Kalau jebol ya bisa turun teman-teman. Kita bikinkan supportnya ya. Kita bikinkan supportnya langsung pick and through Fibonacci aja. Nah ini koreksinya udah sampai di 50 retracement 1310 teman-teman. Resistan berikutnya di 1423 untuk Raja. Nah ini Raja ya, asingnya hari ke ini berarti Kamis Jumat kemarin net sell. Hari ini net buy. Jadi memang masih net buy net sell ya, untuk ini masih selang-seling begitu. Nah kemudian intraday-nya dari Raja, kita cek intraday-nya dari Raja. Oke. 53% ya, sedikit dominan, tidak terlalu dominan tapi. Baik, kemudian saham berikutnya adalah MBMA ya, teman-teman. MBMA sempat saya masuk juga tadi. MBMA ya. Nah, ini closingnya ternyata bagus, jadi saya udah lepas duluan ya. Oke teman-teman, ini resistan 562 kemarin kan mampu ya. Hari ini resistan 602 dilewatin dan sampai 50 retracement. Karena dia sampai 50 retracement, maka ini saya batasin, target kecapai, baru kita naikkan next target berikutnya di sini. Nah, jadi 50 retracement sebelumnya yang merupakan target di sini itu berhasil dilewatin, maka berikutnya targetnya di sini 50 retracement dalam cluster Fibonacci yang lebih besar untuk MBMA. Oke, MBMA kita cek dulu, asingnya malah jualan ya, asingnya malah jualan hari ini, volumenya besar ketika naik, jadi yang dorong kemungkinan lokal. Kita cek dulu di sini, asingnya kan jualan tadi untuk MBMA, ini YU yang jualan ya. Yang beli buy at over dominan 54% aja, intraday-nya seperti ini, hijaunya di atas ini. Ini artinya porsi orang-orang yang hajar kanan ya. Kalau dilihat angkanya hanya 54% dominasinya. Oke, baik teman-teman, berikutnya sebentar saya cek dulu auto ya, saham-saham otomotif sekarang. Oke, kita cek auto. Ini nggak begitu bagus sebenarnya. Ya maksud saya kalau auto sebenarnya masih lanjut naik, cuman closingnya nggak begitu bagus. Hari ini sebenarnya pelan-pelan lanjut naik untuk auto ini. Kita cek dulu ini. Oke. Ya teman-teman, auto sampai resistan 2690, resistan berikutnya 2830. Sayangnya dia balik arah ya. Sehingga supportnya EMA 200 2530, sekitar 2530 2515 auto. On track sebenarnya, cuman lagi balik arah. Asingnya net sell hari ini, net buy net sell dalam sejak tanggal 9 Januari. Asingnya, bukan asing ya, ini volumenya sih cukup terbentuk ya. Kita lihat dulu intraday-nya dari auto. Intraday-nya dari auto ya. Auto ini memang dominan jualan teman-teman. 68% sell at bid. Yang jualan asing AKBK ya. Di sekitar 1,5 setelah buka langsung pada jualan. AKBK yang jualan, asingnya ya. Ini kan di sini asingnya jualan. Oke teman-teman, berikutnya update aja ya. IMAS udah kembali lagi turun ya teman-teman, saya udah nggak punya. IMAS sudah kembali turun lagi sekitar 2 hari ini ya. Memang 50 retracement sakral ya, 1840 saya udah jualan kemarin. Dan tidak ngambil lagi 1.500 sekian ya. Oke, kita biarkan dulu aja. Kemudian kita cek IMAS, asingnya masuk 490 sekian. Oke, volume biasa ketika koreksi ini.
Kemudian kita cek intraday-nya dari IMAS. Ya memang jualan ya teman-teman, dominan yang jualan 72% sell at bid. Oke baik teman-teman, ini satu saham yang saya pantau cukup lama ya, akhirnya hari ini bergerak. SMDR ya, SMDR ya. Ya saya pantau karena terkait perkapalan kan, jalur perkapalan, teman-teman silahkan baca geopolitik dunia. Akhirnya hari ini bisa sampai 50 retracement. Ini memang technically bagus sih, cuman beberapa teman kemarin kan komen hati-hati pergerakannya volatil. Memang benar volatilitasnya tinggi karena dari sentuh 50 retracement pertama memang balik arah. Tapi saham yang sentuh 50 retracement memang selalu saya pantau koreksinya nggak keterlaluan sih. Saya masih berani masuk ya. Cuman ya hafal-hafalan juga ya teman-teman, artinya mungkin karena saya cukup hafal pergerakan saham-saham begini, jadi mungkin saya berani masuk. Belum tentu teman-teman berani masuk ya. 50 retracement oke. Kemudian di weekly-nya, nah ini di weekly yang saya gunakan ada 403, 477 begitu. Jadi ini saya bintangin, cukup menarik. Silakan kalau nggak berani dipantau aja. Saya juga. Ya kalau saya ngelihat technically bagus, biasanya saya masuk mungkin nggak banyak, tapi setidaknya untuk menjawab keyakinan saya seperti itu ya teman-teman. Kita lihat SMDR naik dengan volume ya, dan hari ini asingnya besar ya, hari ini asingnya besar. Oke. Kemudian intraday-nya dari SMDR kita cek 54% ya, cukup dominan ya. Yang masuk ini teman-teman AKBKAI, jadi saya lingkarin SMDR. Asingnya nih, komposisi asingnya teman-teman lihat ya, komposisi asingnya. Oke, kemudian kita lanjutkan saham berikutnya. Oke, sekaligus saya bahas juga ya saham ini juga sih, kapal juga ya, Temas. Gak apa-apa ya, saya bahas dulu. Nah ini sudah turun beberapa hari dan ada mulai percobaan rebound ya. Saya langsung bikinkan resistannya ya teman-teman, 180 resistan. Kemudian 188, 200, 210, target resistan 238 ya. Oke, kita simpen dulu aja. Siapa tahu bisa kita lihat besok pergerakannya oke. Temas. Oke, kemudian kita cek dulu. Singnya masuk juga tapi sedikit ya, nggak sebesar SMDR tadi. Volume ketika naik dorongannya kuat. Dan kita lihat sekarang Temas ya. Oke teman-teman, 53% buy at over ya, tidak begitu signifikan sih. Baik teman-teman, berikutnya satu saham yang mana ini melanjutkan kenaikan dari sebelumnya, yaitu United Tractor teman-teman. Ini sekitar 5 hari sebelumnya rebound dari dasar dan melanjutkan kenaikannya hari ini. Resistan 24500 dilewatin teman-teman. Berikutnya 26800 karena memang agak jauh dia ya. Dan dia ngebentuk satu tren. Nah, tren ini sepertinya kejebol. Kita pas hitung dulu. Hampir ya teman-teman. Jadi ya ini menarik sih. Apakah di 25800 nanti dia balik arah atau enggak? Untuk United Tractor kita lihat 2 hari ini asingnya masuk tebel teman-teman. Dan ketika naik saat ini harganya naik, dorongan volume juga ada untuk United Tractor ya. Ini juga 59% buy at over, tapi ini ada asingnya jualan BKZP. Tapi BKZP berarti nggak dominan karena di sini asingnya masih net buy ya. Asingnya masih net buy, tapi kalau dilihat dari sini yang net sell adalah BK sama ZP asing ya. Oke, kemudian alat berat juga Hexa ya teman-teman. Kenapa nih saham alat berat pada bergerak ini? Dua-duanya saham dividen besar juga ya. Kita cek dulu keduanya. Oke, ini masih loading ya. Nah ini juga 2 hari bergerak. Kalau United Tractor tadi sudah 5 hari bergerak. Nah kalau Hexa
Oke teman-teman, ini loadingnya lama bener. Oke, nah ini bukan 2 hari ya, karena tadi adalah chart weekly. Jadi sepertinya tadi saya salah juga ya untuk United Tractor. United Tractor itu sudah beberapa hari teman-teman ya, ini koreksi. United Tractor sudah beberapa hari ini sampai di 50 retracement 24.700. Bagus banget ya chartnya United Tractor. Kemudian Hexa, nanti saya satukan aja deh. Hexa ada gap di 6.000 teman-teman sampai, wah ini menarik teman-teman ya Hexa, tapi saya jarang banget di Hexa sebenarnya. Hexa, oke nggak apa-apa, kita cek ada gap segini. Ada gap segini teman-teman. Ya, oke, langsung kita tarik Fibonacci-nya. Oh, 50 retracement-nya ada di 6.100 ya. Oke, kita lihat Hexa. Asingnya masuk 2 hari ini, naik dengan dorongan volume. Ya, oke, kemudian Hexa. Kita cek 58% buy at over ya di sekitar sesi 2 langsung pada buy at over ya untuk Hexa. Saya jarang banget, malah nggak pernah kayaknya trading ini saham teman-teman. Baik, kemudian minggu lalu saya bahas MAPI, MAPA, LPPF. Sekarang saya bahas MAPI lagi ya. Nah, MAPI hari ini testing resistan ya teman-teman. Testing resistannya yang kemarin, percobaan. Jadi kita lihat besok ya, MAPI. Nah, sekarang kenaikan ini ada dorongan volume nggak? Volumenya masih biasa saja. Dan MAPI untuk asingnya hari ini besar sekali teman-teman dibanding sebelum-sebelumnya ya. Jadi teman-teman bisa perhatikan MAPI ini saya bintangin juga. Asingnya besar sekali hari ini. Kemudian di sini MAPI. Intraday-nya bagaimana? 53 nggak begitu dominan ya. Di sekitar 1,5 jam sebelum closing digas nih teman-teman, buy at over. Baik, kemudian kita cek MAPA bagaimana kondisinya. Kan kemarin oke ya, hari ini 2 hari ini retracement, koreksi. Koreksi bisa langsung kita tarik titik koreksinya di sini. Ya, koreksinya sempat sentuh di 895, itu adalah merupakan 538 retracement. Kalau closingnya turun dari itu target ke 847. Untuk MAPA maksud saya, MAPA asingnya masuk hari ini. Retracement ini volumenya mengecil sih, ini sih cukup oke. Langsung kita cek MAPA teman-teman. Ini MAPA nggak begitu dominan ya, malah asingnya banyak yang jualan nih di sini. Asingnya banyak dijualan di sini, tapi kalau kita lihat di sini sih masih ada. Jadi mungkin porsinya kecil yang jualan tadi, tapi banyak ya. Oke, berikutnya ada saham, kita cek Bevin ya. Bevin kita cek dulu aja karena ada resistan yang dites terus ya teman-teman. Jadi resistan kisarannya di 1220, ini resistan ya. The next resistannya ada banyak nih. 1235 sampai 1250 itu resistan, yaitu EMA 200 sama 50 retracement untuk Bevin ya. Bevin hari ini asingnya malah keluar banyak ya. Naik dengan volume tapi asingnya malah keluar banyak untuk Bevin. Kita cek Bevin kita cek 62% dominan ya. Di jelang 1,5 jam jelang tutup malah digas ya buy at over-nya. Oke teman-teman, saya rasa itu yang, oh ya saya update dulu ya, lupa. Oke, sekarang kita update saham-saham BRPT dan teman-temannya ya. BRPT dan teman-temannya bagaimana sekarang adalah brand. Kita bahas dulu. Brand hari ini koreksi dan koreksi lagi. Tapi bagusnya brand hari ini ada perlawanan ya. Nah ini catatan saya teman-teman ya, bahwa brand di coretan saya ini, brand kalau dia break dari 38 retracement di sini di 5375, targetnya ke sini 3.700. Hari ini low-nya 3.950 sudah naik. Saya sempat membeli di bawah, baru saya jual aja tadi. Jual di 45 berapa gitu loh. 45 berapa udah saya jual. Karena ini aja ya, tradingan aja. Kita lihat dulu untuk brand.
turun dengan volume ya teman-teman, masih kuat banget turunnya, tapi asingnya masuk ya. Tuh brand asingnya masuk. Ya, kemudian kita bahas dulu deh satu-satu ininya. Brand, kemudian BRPT. BRPT sebenarnya hari ini cukup dalam ya BRPT. Coba kita lihat dulu BRPT. BRPT daily hari ini turunnya 4% dengan asingnya net sell ya. Turun 4% asing net sell. Kita lihat dulu chart dari BRPT daily. Ini sudah hampir dekat di support ya teman-teman. Ini memang volatilitasnya tinggi banget karena saya ingat di sini kenaikan di sini memang koreksi lagi dan dalam. Memang volatilitasnya tinggi. Nah, ini support untuk BRPT itu ada di sini teman-teman, di sekitar 1000-an ya, 950. Karena saya ingat 950 sampai sekian saya masuk tapi buang lagi begitu. Baru kemudian masuk lagi baru digas kenceng kemarin ya. Nah, ini supportnya sekitar 950. Kita lihat dulu dalam beberapa hari ke depan. Nah, kemudian TPIA ya, hari ini juga masih dalam ini turunnya. Supportnya langsung diambil aja 2828 ya teman-teman. Sementara jangan di ini dulu karena masih kuat sekali turunannya ya. Asingnya 2 hari ini masuk untuk TPIA. Kita ini aja dulu karena saya banyak bermain di saham-saham lain dulu ya. Kita lihat dulu sekarang ininya ya, brand 55% sell at bid, masih jualannya masih dominan. BRPT, nah BRPT 55 juga masih dominan jualan. Chart merahnya di atas. Dan TPIA ya, TPIA sekarang juga sama. Justru TPIA ini kuat sekali jualannya ya teman-teman. Saya nggak tahu ada apa. Technically memang berat ini karena jelas sekali masih kuat sekali sell at bidnya 63% ya. Oke baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan ya. Market update dan saham-saham pantauan. Beberapa saham tadi adalah melanjutkan kenaikan sebelumnya yang mana tidak sehari 2 hari tapi ada beberapa indikasi kenaikan sebelumnya ya teman-teman. Oke, demikian dari saya. Semoga video ini bisa memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya.